Eh, walaupun masih 3 orang ya, ini masih 3 orang, yang lain kemana ini ya? Baru 3 orang yang join. Oke ya, sambil nunggu teman-temannya ya, kalian persiapkan. Pagi ini kita bahas sosiologi berdasarkan TO 3 kemarin ya. Jadi sebelumnya kalian sudah mengerjakan TO. Hari ini kita langsung bahas kayak gitu ya, bahas TO kemarin. Oke, kalian silakan buka soal-soal yang kalian dapat kemarin ya. Soal TO-nya. Oke, jadi sosiologi seperti biasa ya, soalnya ada 15 soal. Dari mulai nomor 31 sampai nomor 45. Oke, kalian silakan buka sendiri soalnya masing-masing ya di device kalian masing-masing. Udah? Kalau udah dibuka ya, kalian sambil siapkan alat tulisnya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung aja kakak bahas dari soal nomor 31 ya. Nah, nomor 31 ini masih materi kelas 10 ya. Ruang lingkup kajian sosiologi ya. Jadi di dalam sosiologi itu ada ruang lingkup kajian ya. Nah, di sosiologi dalam kajiannya itu nanti dibagi jadi 3 ya. Sosiologi makro, meso, dan sosiologi mikro. Ya, nah, kalian bisa lihat di slide-nya. Oke, sosiologi makro, meso, dan mikro ya. Makro itu kan kalau di situ ya adalah kajian sosiologi yang dibahas itu masyarakat yang skalanya besar ya. Meso, menengah, mikro, kehidupan sosial tapi yang berskala kecil. Oke, di sini ya kalau yang sosiologi makro, masyarakat yang berskala besar itu yang apa? Contohnya ya masyarakat itu sendiri, kemudian struktur sosial, kemudian ada sistem dunia ya. Jadi di dalam sosiologi itu juga mempelajari sistem dunia ya. Sistem dunia itu gimana? Contohnya kayak dunia ini tuh terbagi jadi 3 ya. Ada namanya negara inti ya atau core. Itu rata-rata negara Eropa Barat dan Amerika Utara ya. Negara inti, negara semi pinggiran atau semi periferi, dan negara pinggiran atau negara periferi. Itu namanya sistem dunia. Kalau struktur sosial ya kalian bisa lihat ya, dulu kan pernah kakak jelasin ya, struktur sosial itu kayak stratifikasi, diferensiasi, itu masuknya ke struktur. Intinya kalau struktur sosial itu membahas tentang apa nih, status dan peran ya, status dan peran kita di masyarakat, itu struktur. Kemudian yang kedua ada sosiologi meso, yaitu sosiologi yang membahas kehidupan berskala menengah. Contohnya apa yang berskala menengah? Ada kelompok sosial dan organisasi sosial. Nah, yang terakhir sosiologi mikro. Ya, mikro itu kehidupan sosial berskala kecil ya. Contohnya interaksi. Jadi hubungan kita dengan antar individu ya. Kemudian kita melakukan tindakan kepada individu dan lain-lain ya. Kalau hubungannya dengan interaksi antar individu dalam kehidupan sosial itu masuknya ke mikro, lebih ke interaksi antar individunya kayak gitu ya. Nah, kalau berdasarkan soal yang ditanyakan di sini, yang ditanyakan
contoh kajian sosiologi yang beruang lingkup mikro. Mikro berarti berskala kecil ya. Nah, kalau yang A, seorang pengamat mempelajari hubungan antar pembelajaran daring dan peningkatan kemampuan. Kalau itu ya masuknya ke makro ya. Yang B, menganalisa mengenai relasi antar kelompok. Kalau relasi antar kelompok berarti kelompok sosial. Yang B itu meso. Nah, yang C, mengadakan kuesioner, pengamat mengadakan kuesioner mengenai tingkat partisipasi publik dalam pemilihan pilkada. Itu masuknya ke makro karena struktur ya. Yang D, seorang peneliti mengamati percakapan dua orang tunawisma. Nah, percakapan nih, ada percakapan itu berarti kan interaksi ya. Interaksi antar siapa ini? Dua orang tuna wisma di pinggir jalan ya. Jadi orang-orang yang sama-sama nggak punya rumah, terus mereka melakukan percakapan, itu kan interaksi. Nah, yang interaksi itu masuknya ke mikro. Jadi nomor 31 itu yang benar poin D ya, domba. Nah, kalau yang E, seorang ilmuwan mengamati fenomena memudarnya feodalisme dalam masyarakat tradisional. Feodalisme memudar, yaitu jelas masuknya ke struktur sosial, yaitu sosiologi makro. 31 domba ya, D. Oke, kakak lanjutin ke soal nomor 32 ya, nomor 32. Nah, nomor 32 ini teori konflik ya. Teori konflik termasuk salah satu teori utama dalam sosiologi ya. Kalau kalian masih ingat, di dalam sosiologi itu ada 3 ya, 3 sudut pandang utama. 3 sudut pandang utama atau teori di sosiologi itu ada 3, teori fungsional, teori konflik, dan teori interaksionisme simbolik. Oke, fungsional, konflik, interaksionisme simbolik. Ada 3 teori utama di sosiologi. Nah, yang ditanyakan di sini berikut ini yang bukan istilah kunci dalam teori konflik, yang bukan ya. Yang bukan itu poin yang mana ini? Nah, kalau konflik kalian lihat ya, jadi kalau teori konflik atau sudut pandang konflik itu kita melihat masyarakat dari perspektif negatif gitu ya. Jadi melihat masyarakat dari perspektif yang negatif. Masyarakat itu selalu bersaing. Masyarakat itu penuh dengan konflik gitu ya. Kemudian, nah kalau di sini menurut Nasikun, premis utama teori konflik itu ada kurang lebih berapa nih? 5 ya. Yang pertama, setiap masyarakat berada dalam proses perubahan yang tidak pernah berakhir. Jadi masyarakat selalu berubah gitu ya. Oke, teori konflik di dalam masyarakat itu perubahan itu sering terjadi. Perubahan selalu ada ya di dalam masyarakat. Nah, yang kedua, setiap masyarakat mengandung konflik dalam dirinya. Nah, itu yang kedua, selalu ada konflik. Yang ketiga ya, setiap unsur dalam masyarakat mendorong terjadinya disintegrasi. Kenapa terjadi disintegrasi? Itu artinya apa? Perpecahan ya. Alasannya masyarakat selalu bersaing gitu ya. Karena selalu bersaing sehingga mendorong disintegrasi. Kemudian apabila terjadi integrasi atau persatuan, integrasi itu karena paksaan, karena dominasi suatu kelompok, salah satu kelompok itu mendominasi. Jadi integrasinya atau persatuan itu bukan karena konsensus, bukan karena adanya kesepakatan, melainkan karena sebuah paksaan, karena adanya dominasi. Nah, yang keempat ya, kenapa muncul konflik itu tadi ya, sumbernya adalah adanya pembagian sumber daya atau wewenang atau kekuasaan atau otoritas yang tidak merata ya, nggak merata ya, ada yang menguasai, ada yang dikuasai, ada yang punya modal, ada yang jadi majikan, ada yang jadi buruh kayak gitu tuh ya. Adanya pembagian sumber-sumber daya. Sumber daya itu bukan sumber daya alam doang ya, termasuk kekuasaan, kehormatan, itu sumber daya kalau di sosiologi itu nggak merata sehingga terjadi persaingan gitu ya. Kemudian konflik, menurut teori ini konflik tidak dapat dihilangkan tetapi dapat dikendalikan melalui konflik. Nah, dari premis yang kakak jelaskan, yang nggak ada itu di mana ya? Yang nggak ada di soal nomor 32 itu yang A ya, disfungsi. Disfungsi itu masuknya ke teori fungsional gitu ya, masuknya ke teori fungsional. Disfungsi itu artinya sebuah lembaga tidak berfungsi sebagai semestinya. Nah, itu namanya disfungsi gitu ya. Itu masuknya ke teori fungsional. Nah, kalau
premis utama konflik di sini B, ketidaksetaraan, betul ya. Kalau tadi yang adanya pembagian sumber daya nggak sama ya, ketidaksetaraan itu betul. Mereka ada persaingan dalam hal kekuasaan itu betul, yang C betul. D, persaingan jelas ya, yang E eksploitasi. Ke nomor 32 jawabannya yang A, karena yang A itu masuk ke premis teori fungsional. Sebentar ya, kakak mungkin cariin dulu apa ya sudut pandang sosiologi. Sebentar, kakak cari dulu. Dulu kayaknya ada tuh ya. Nah, ini sudut pandang sosiologi, kalian bisa lihat lagi ya, sambil ingat-ingat ada 3, struktural fungsional, struktural konflik, dan interaksionisme simbolik. Intinya kalau konflik, kata kuncinya adalah masyarakat saling bersaing, saling menjatuhkan gitu ya, perebutan kekuasaan kayak gitu. Nah, kalau pakai sudut pandang fungsional ya intinya masyarakat itu dilihat dari sudut pandang yang positif. Masyarakat itu saling membutuhkan satu sama lain kayak gitu ya. Mereka ini integrasinya secara fungsional, integrasinya berdasarkan konsensus dan lain-lain. Oke, nomor 2 ya ini soal yang kelihatannya mudah ya, tapi sebenarnya lumayan rumit ya, nomor 32 ini. 32 yang A, ya oke, yang A itu masuknya ke teori fungsional ya, nomor 32A. Kakak lanjutin lagi ya ke nomor 33 ya, nomor 33 ini masih materi interaksi sosial ya. Nah, di situ yang ditanyakan adalah jarak sosial. Nah, dalam sosiologi terdapat konsep mengenai pengaturan jarak sosial ketika terjadi proses interaksi. Nah, kadang-kadang ketika kita melakukan interaksi ya, kita ini menjaga jarak gitu ya. Kenapa kita menjaga jarak? Karena ya bisa aja orang itu tuh nggak terlalu dekat dengan kita gitu ya. Jadi ada yang namanya jarak sosial. Nah, jarak sosial menurut Hall itu terbagi jadi 3 ya. Terbagi menjadi 4 ya. Di antaranya ada jarak intim, jarak pribadi, jarak sosial, dan jarak publik. Nah, yang ditanyakan di sini yang termasuk interaksi jarak sosial yang mana? Nah, kalian bisa lihat di PPT yang kakak tampilkan ya, di situ jarak sosial dibagi menjadi ada jarak intim, walaupun terada jarak, tapi hubungannya tetap akrab gitu ya. Contohnya apa? Contohnya antara kedua kakak adik ya, di situ kedua kakak adik yang saling berangkulan. Nah, itu mereka hubungannya tetap akrab. Nah, ada jarak pribadi ya. Jarak pribadi, contohnya di situ ada percakapan 2 sahabat, itu masuknya ke jarak pribadi. Nah, kalau jarak sosial ya, jarak sosial contohnya adalah adanya proses wawancara lamaran kerja. Ketika kita melakukan lamaran ya, misalnya antara calon karyawan dengan HRD ya, misalnya kayak gitu ya, dalam wawancara lamaran kerja ya, seorang HRD atau karyawannya bahkan calon karyawannya sekalipun itu pasti menjaga jarak. Nah, jarak yang terjadi di antara seorang yang tidak saling mengenal itu disebut jarak sosial. Nah, terakhir jarak publik ya, contohnya adalah kampanye seorang kepala daerah. Berarti dari yang kakak sebutkan contohnya itu ya, yang termasuk jarak sosial itu berarti yang E ya, adanya proses wawancara lamaran kerja. Kalau A dan B itu masuknya ke jarak intim ya. Yang C itu jarak pribadi, yang D domba itu masuknya ke jarak publik gitu. Nomor 33 jawabannya yang E ya. Kakak lanjut lagi ya. Lanjut lagi ke soal nomor 34. Nah, di nomor 34 ya, soalnya seperti ini ya, di lingkungan tempat tinggalnya Pak Agus ini dikenal sebagai ketua RT. Nah, bahkan ketika berada di tempat kerjanya, ia juga kerap dipanggil oleh rekannya sebagai ketua RT. Status Pak Agus sebagai ketua RT menunjukkan adanya apa? Jadi,
misalnya Pak Agus ini ya, Pak Agus di lingkungannya jadi ketua RT. Kemudian nanti di lingkungan kerjanya itu misalnya dia seorang manajer gitu ya. Tapi dia lebih dikenal sebagai Pak RT, ketua RT. Nah, di situ ada yang namanya status yang lebih dominan gitu ya. Jadi setiap individu ya atau setiap kita ya itu pasti punya beberapa status ya, punya beberapa kedudukan di masyarakat. Status itu apa sih? Kedudukan ya, kedudukan kita di masyarakat. Nah, kedudukan kita di masyarakat atau status kita itu kadang satu individu punya beberapa status. Misalnya kalian ini statusnya sebagai anak iya, sebagai pelajar iya, mungkin sebagai apa tuh ketua OSIS ya. Jadi status kalian macam-macam. Tapi kalian lebih dikenal sebagai apa sih ya? Misalnya lebih dikenal sebagai ketua OSIS ya, di mana-mana dipanggil ketua OSIS. Nah, status yang lebih mendominasi itu dikenal dengan master status. Kayak gitu. Sebentar ya, kakak keluar sebentar. Mohon maaf ya, lagi hujan di luar, jadi kakak menyelamatkan helm. Oke, ya kakak lanjutin ya. Jadi di situ optionnya itu dikenal dengan master status ya. Master status itu di mana status kita yang lebih mendominasi atau lebih menonjol di antara status-status yang lain. Itu dikenal dengan master status atau status utama. Nah, kalau nomor 34 poin yang A ada achieve status ya, achieve itu cara memperoleh status ya, di mana status itu diperoleh melalui perjuangan ya. Masih ingat cara memperoleh status itu kan ada 3 ya, ascribe, achieve, dan assign. Kalau achieve itu status yang diperoleh melalui perjuangan yang A. Contohnya ya gelar sarjana itu kan nggak lahir kita auto sarjana kan nggak ya, kita harus kuliah dulu dan lain-lain. Itu achieve ya, status yang diperoleh melalui perjuangan. Nah, kalau yang B itu ada role expectation atau harapan status ya. Harapan status itu masyarakat itu punya harapan kepada kita agar peran yang kita jalankan itu sesuai dengan statusnya. Ya misalnya kayak kemarin ya yang soal TO2 ya kayaknya kakak jelasin tuh ya, misalnya pemuka agama ya yang diharapkan masyarakat dari status pemuka agama ya memberikan teladan, kemudian berdakwah gitu ya, memberikan contoh-contoh yang baik kayak gitu. Itu namanya role expectation atau harapan status. Yang C tadi master status udah kakak jelasin ya, status utama. Nah, kalau yang D status simbol atau simbol status itu seperangkat simbol yang memperkuat status seseorang ya, seperangkat simbol yang memperkuat status kita. Misalnya apa? Kalian dikatakan pelajar, simbolnya apa? Misalnya kalian pakai seragam kayak gitu ya, seragam putih abu-abu. Oh, berarti ini siswa SMA nih. Kalian punya apa tuh ya? Misalnya orang kaya ya, nanti dicirikan dengan apa? Disimbolkan dengan barang-barang mewah misalnya kayak gitu. Itu namanya status simbol atau simbol status. Nah, yang terakhir role set itu artinya kumpulan peran ya. Role itu kan artinya peran, set ya kumpulan peran. Seseorang memiliki banyak peran sesuai dengan status yang dimiliki ya. Jadi peran kita itu sesuai dengan status kita, karena setiap orang itu statusnya macam-macam ya, punya status macam-macam, perannya juga macam-macam.
Jadi peran itu mengikuti statusnya, gitu ya. Peran itu bersifat dinamis, mengikuti dengan statusnya. Ya, statusnya DPR, perannya apa ya? Perannya bikin undang-undang dan lain-lain, misalnya kayak gitu. Oke, nomor 34 itu jadi jawabannya yang C ya, master status atau status utama, yaitu status yang lebih menonjol, yang lebih dominan dibanding status-status yang lain. Tadi misalnya Pak Agus itu dia seorang ketua RT sekaligus manajer sekaligus ayah gitu ya, tapi lebih dikenal sebagai ketua RT. Nah, ketua RT itu jadi master statusnya dia. 34 jawabannya C. Kakak lanjutin ya. Lanjutin ke soal nomor 35 ya. Nomor 35 ini materi sosialisasi. Nah, masih materi kelas 10 ya. Materi sosialisasi. Sosialisasi itu apa sih? Proses kita diajarin nilai-nilai, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah ya. Kedisiplinan, kejujuran ya, diajarin budaya, itu semuanya sosialisasi. Nah, di dalam sosialisasi itu nanti ada tahapan-tahapannya ya, menurut Herbert Mead ya, menurut Herbert Mead tahapan sosialisasi dibagi jadi 4 ya. Preparatory stage, play stage, game stage, dan generalized other. Nah, preparatory stage itu disebut tahap persiapan ya. Misalnya kita ini masih apa ya, masih balita ya, masih bayi ya. Pokoknya di bawah 3 tahun ya. Di bawah 3 tahun itu tahap preparatory stage atau tahap persiapan. Namanya persiapan itu kan misalnya kita diajarin makan kan langsung makan, kamu makan sendiri enggak ya, jadi kita masih disuapin. Disuapin pun orang tua enggak langsung bilang makan ya, enggak, tapi ya misalnya kayak gitu, itu tahap persiapan. Kita masih diajarin jalan, itu tahap persiapan. Nah, yang kedua tahap play stage ya, ini tahap play stage itu ya kalian bisa lihat ya, play stage itu sekitar usia 3-6 tahun ya. Ketika anak itu usianya 3-6 tahun itu memasuki tahap play stage atau tahap apa ini tadi play stage? Meniru peran-peran significant other. Significant other itu kita niruin tuh peran-peran orang-orang yang menurut kita waktu kecil itu signifikan ya. Signifikan itu kayak punya makna penting bagi kita. Siapa aja sih significant other itu? Macam-macam, bisa ayah ibu kalian gitu ya, kakak kalian misalnya, atau tokoh-tokoh yang apa tuh ya, misalnya kalian lihat tiap hari ya, kalian misalnya tiap hari nonton Upin Ipin ya, nonton Upin Ipin terus kalian pengen jadi kayak Upin Ipin ya, pengen niru Upin Ipin, berarti Upin Ipin itu masuknya juga ke significant other kayak gitu. Jadi kita niruin ya, niruin peran-peran mereka. Makanya di sini kakak ulangi lagi ya, play stage itu kenapa disebut tahap meniru, yaitu ketika anak-anak berpura-pura ya, kita berpura-pura mengambil peran orang-orang tertentu atau meniru peran mereka. Karena ayahnya seorang polisi, kakaknya seorang tentara, misalnya kayak gitu ya. Nah, kita pengen tuh ya main polisi-polisian, tentara-tentaraan, kayak gitu tuh. Kemudian ya dokter ya, kita niruin Superman, Spiderman, atau tadi yang kakak bilang tokoh-tokoh yang berpengaruh bagi kita. Nggak cuma orang tua, nggak cuma keluarga, pokoknya di masa kecil yang berpengaruh bagi kita siapa? Ya tadi misalnya sering nonton Superman, Spiderman, terus kita ikut-ikutan mereka, yaitu termasuk signifikan other gitu ya, Superman, Spiderman-nya. Kemudian di tahap ini ya, karena kita ini belum ketemu banyak orang, makanya permainannya lebih bersifat individual, belum bersifat kelompok. Kemudian sebelum tahap ini disebut tahap imitasi. Imitasi itu niru-niru ya, niru-niru tapi niru sebagian, kemudian akhirnya kita niru-niru tokoh kayak gitu. Itu tahap yang kedua ya, play stage. Nah, yang ketiga ada tahap game stage ya. Ketika kita mulai mengerti peran kita, atau dikenal dengan game ya, siap bertindak ya. Kenapa disebut mulai mengerti peran kita? Nah, ini tahap game stage ya. Itu dimulai ketika anak-anak ini masuk ke tahun-tahun awal sekolah ya, dimulai tahun-tahun awal masuk sekolah ya, mulai masuk sekolah, kalian mulai SD lah kayak gitu.
Nah, di sini anak dapat mengambil peran majemuk ya, mengambil peran yang beragam ya. Misalnya dia dijadikan ketua kelas di situ, terus main sama teman-temannya. Nah, kemudian anak sudah mulai mengenal pertandingan tim atau pertandingan yang lebih terorganisir, pertandingan kelompok, permainan kelompok, nggak cuma individu. Kemudian ya, pertandingan menghasilkan kemampuan anak mengambil peran umum atau peran orang lain yang digeneralisasikan. Nah, tahap game stage ketika kita mulai siap bertindak, nanti tahap ini ketika kita mulai bisa mengambil peran majemuk ya, peran yang bermacam-macam, dan kita mulai mengerti peran kita ya. Oh, namanya saya siswa ya, siswa SD, berarti saya harus belajar, mulai tahu tuh berbakti ke orang tua, mulai tahu kita ini harus belajar karena sebagai siswa gitu ya. Itu tahap game stage. Nah, tahap ini nanti itu akan mengantarkan individu ke tahap selanjutnya, yaitu tahap yang generalized other, kita bisa mengambil peran umum. Nah, yang terakhir kan ada tahap generalized other ya, atau penerimaan norma kolektif. Ketika kita memahami peran kita sendiri, juga telah memahami peran orang lain ya, tahu peran orang lain, dan kita bisa aja tuh ya mengambil peran orang lain, bukan mengambil ya, menggantikan ya peran orang lain. Kalau yang generalized other ini kita telah menjadi masyarakat seutuhnya gitu ya. Kemungkinan kalian telah siswa SMA ya, seperti kalian itu masuknya udah ke tahap generalized other gitu ya. Kalian udah menjadi masyarakat seutuhnya. Kalian bisa menerima aturan-aturan bersama, menerima peran-peran umum kayak gitu. Jadi ketika udah di tahap generalized other, itu merupakan tahap sosialisasi yang terakhir. Jadi kenapa sih kita ada proses sosialisasi? Proses sosialisasi tadi kan kita diajarin mana yang benar, mana yang agak gitu ya, mana yang baik, mana yang buruk. Tujuannya apa sih? Tujuan kita sosialisasi diajarin seperti itu, tujuannya adalah agar kita itu diterima masyarakat. Nah, kita diterima masyarakat itu di tahapan yang terakhir, generalized other kayak gitu. Oke, nomor 35 dari soal ini kan panjang ya soalnya ya. Yang ditanyakan adalah ya, MIP menyebutkan ada fase pertandingan atau game sebagai salah satu fase yang harus dilalui oleh seorang individu. Nah, menurut MIP pada fase ini individu harus dapat yang apa? Nah, berdasarkan tabel yang kakak bikin tadi, kalau tahapan games ya, games atau game stage itu berarti yang A ya, mengambil peran majemuk ya, berarti kita bisa mengambil beberapa peran kayak gitu. Oke, mengambil beberapa peran ya. Yang A. Kalau B, C, D, B, C, D itu tahapan play stage. Kalau E ini ya, itu proses pembentukan kepribadian ya, namanya looking glass self. Oke, nomor 35 jawabannya yang A. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kita lanjut ke soal nomor 36 ya. Bentar ya. Ya, lagi. Kita lanjut ke soal nomor 36 ya. Nomor 36 ini udah ke materi kelas 11 ya, yaitu struktur sosial. Nah, di sini yang ditanyakan ya kayak gini nih ya. Struktur sosial merujuk pada pola khas suatu kelompok. Jadi struktur sosial itu merujuk pada pola khas atau ciri khas suatu kelompok, seperti hubungan yang lazim antara
pria dan perempuan atau guru dan siswa. Struktur sosial juga berfungsi sebagai pemandu dalam perilaku seseorang sehari-hari. Struktur sosial juga cenderung melampaui perasaan keinginan pribadi seseorang. Hal itu dapat dilihat dari contoh berikut. Nah, ini apa tuh ya, pandangan Suryono Sukamto pandangan Suryono Sukamto terhadap struktur sosial. Kalian bisa lihat ya. Gimana sih Suryono Sukamto, tahu ya? Suryono Sukamto itu ahli sosiolog ya, sosiolog Indonesia. Oke, mungkin ini suara kakak kurang jelas sekali ya, soalnya di luar hujannya deras sekali ini. Ya, jadi gimana sih Suryono Sukamto melihat struktur sosial ini? Menurut dia ya, struktur sosial itu merupakan hubungan timbal balik antara status dan peran. Intinya kalau ada status, kemudian ada peran yang mengikuti, itu udah masuk ke struktur, gitu ya. Ada hubungan timbal balik antara status dan peran, itu struktur sosial. Nah, yang kedua, struktur sosial yaitu bisa dilihat dari perilaku sehari-hari. Nah, kemudian menurut Suryono Sukamto lagi, mempelajari struktur sosial itu merupakan cara untuk memudahkan memahami perilaku manusia. Kalau kita paham sebuah struktur di masyarakat, kita akan paham ya, oh mengapa masyarakat ini seperti ini, masyarakat ini seperti ini. Oh, karena strukturnya seperti ini, gitu ya. Jadi kita lebih mudah untuk memahami perilaku manusia. Yang keempat, sikap tertentu manusia muncul dari lokasi di mana ia berada di struktur sosial tersebut, gitu ya. Sikap kita itu tergantung kita di struktur itu. Apakah misalnya nih, kita berada di masyarakat kelas atas atau kelas menengah atau kelas bawah, itu nanti akan mempengaruhi sikap kita, gitu ya, akan mempengaruhi sikap kita. Lokasi di sini itu maksudnya bukan tempat, bukan ya, tapi kedudukan ya. Kita berada di kedudukan mana di masyarakat. Nah, kedudukan kita di masyarakat, di struktur sosial itu nanti akan mempengaruhi sikap kita. Nah, yang terakhir, struktur sosial itu merupakan sebuah fakta sosial yang memaksa individu untuk berperilaku sesuai dengan norma kelompok. Kalau kalian masih ingat pendapatnya Emile Durkheim mengenai fakta sosial, salah satu ciri fakta sosial itu kan koersif ya, memaksa. Jadi struktur sosial itu sifatnya memaksa individu untuk berperilaku sesuai dengan norma kelompok. Jadi kita nggak bisa ya seenaknya sendiri ya. Kita harus mengikuti aturan-aturan di struktur sosial masyarakat itu. Oke, jadi berdasarkan ya yang kakak jelasin ya, pandangan Suryono Sukamto mengenai struktur sosial ya, ini berarti bisa dilihat yang mana ini? Tadi kan melampaui perasaan gitu ya, kemudian dan lain-lain ya. Nah, jawabannya itu nomor 36 yang ya. Seorang guru yang sedang ditimpa musibah dengan kematian anaknya akan tetap mengajar di kelas sehari-hari sebagaimana biasa gitu ya. Karena dia tahu status dia gitu ya, sebagai guru, dia tetap harus mengajar, dan itu melampaui perasaan dia. Walaupun dia sedang sedih, anaknya meninggal, dia tetap pergi ke sekolah kayak gitu ya. Jadi nomor 36 itu yang tadi kan struktur sosial itu kaitannya dengan apa sih? Dengan status dan peran kayak gitu ya. Statusnya dia guru ya, nggak bisa walaupun dia seorang ibu juga ya, nggak bisa tuh ya biarin siswa-siswanya ditinggal kayak gitu. Dia tetap datang ke sekolah. Nomor 36 jawabannya E. Lanjut lagi ya, nomor 37 materi kelas 11 juga ya. Itu materi penyimpangan sosial ya, materi penyimpangan sosial. Nah, di sini nomor 37 soalnya seperti ini ya. Perilaku yang mengikuti prosedur dan tatanan norma yang ada di masyarakat disebut apa? Kalau menurut teorinya Robert Camerton ya, orang menyimpang itu kan gini ya. Jadi teori penyimpangan itu kan macam-macam ya. Kalian ingat-ingat lagi ya, kenapa orang itu menyimpang? Kalau menurut Emile Durkheim, orang menyimpang itu karena apa? Karena adanya anomi ya, kekaburan norma. Kalau menurut Lemert ya ini tokoh ya namanya Lemert.
Orang menyimpang karena labeling ya, dicap negatif. Nah, ini menurut Merton ya, menurut Merton orang menyimpang itu karena adanya tekanan ya. Jadi individu itu selalu mendapat tekanan dari struktur masyarakat. Kita selalu mendapat tekanan. Misalnya gini, kalian harus peringkat 1 di kelas, itu tekanan bukan tekanan kayak gitu ya. Nah, karena tekanan itu kita akhirnya melakukan adaptasi dari tekanan itu. Nah, adaptasi ini menurut Merton ada beberapa tipe, makanya teorinya disebut teori tipologi adaptasi. Jadi adaptasi itu muncul karena individu diberikan tekanan gitu ya, kita ditekan ya, mendapat tekanan dari masyarakat struktur lah ya, struktur masyarakat, bisa keluarga, bisa yang lain-lain gitu ya. Nah, yang pertama, bentuk adaptasinya disebut dengan konformitas ya. Konformitas itu tujuannya benar, caranya benar gitu ya. Tujuannya benar, caranya benar. Kalian ingin dapat peringkat 1, ini kan tujuannya benar ya. Ini dapat peringkat 1, caranya belajar ya. Caranya belajar. Ini yang sesuai dengan nilai dan norma. Tujuannya benar, caranya benar. Kalau inovasi, kalian ingin dapat peringkat 1, tujuannya benar, tapi caranya nyontek ya. Nyontek, itu caranya salah. Kalau di sosiologi namanya inovasi gitu ya. Nah, ada ritualisme ya. Tujuannya salah, tapi caranya benar. Kalian belajar. Ya, kalian belajar rajin, tapi nggak tahu buat apa. Itu ritualisme gitu ya. Nggak tahu buat apa, pokoknya belajar doang. Kalian nggak tahu tujuannya. Itu ritualisme, ritual belaka. Kalau retriatisme justru menolak ya, menolak tujuan dan cara yang ada di masyarakat. Kalau ini lebih ke arah apa ya, tindakan-tindakan yang nggak bermoral ya, judi ya, kemudian mabuk-mabukan, itu masuknya ke retriatisme. Terakhir rebellion atau pemberontakan, tujuannya bisa benar bisa salah, caranya bisa benar bisa salah. Kayak reformasi 98, tahu ya, reformasi 98 itu tujuannya benar ya, ingin mereformasi, merubah tatanan yang lebih baik. Cuma caranya salah ya, caranya dengan cara demo besar-besaran. Nah, dari semua kelima tipe-tipe adaptasi ini, konformitas, inovasi, ritualisme, yang konformitas ini bukan penyimpangan ya. Yang konformitas bukan penyimpangan. Karena sesuai cara, sesuai norma yang berlaku. Nah, yang masuk penyimpangan itu masuknya ke inovasi sampai rebellion gitu ya. Inovasi sampai rebellion ini masuknya ke penyimpangan. Nah, yang konformitas enggak. Makanya berdasarkan soal ini ya, yang mengikuti prosedur dan tatanan norma yaitu yang konformitas, karena itu tidak masuk penyimpangan. Retriatisme masuk ya, loyalitas itu apaan, nggak masuk sama sekali ya. Adaptasi juga enggak. Deviasi itu nama lain dari penyimpangan ya, deviasi, penyimpangan. Nah, kalau kebalikannya deviasi itu ya conform. Deviasi itu kan perilaku yang tidak sesuai nilai norma. Kalau konformitas itu sesuai nilai norma. Nomor 37E. Maka lanjutin ke soal nomor 38 ya. Nomor 38. Nah, itu yang ditanyakan adalah cara memperoleh status ya. Kalau di sini yang ditanyakan ascribe ya. Status yang bawaan dari lahir ya. Auto dapat ya, dari lahir auto dapat. Contohnya apa ya? Contohnya di sini yang dari lahir kasta ya. Kasta tahu ya. Gelar kebangsawanan, jenis kelamin, usia ya. Termasuk usia itu kan kalian nggak bisa milih gitu ya. Ikut aja gitu ya. Itu ascribe, askriptis ya. Askriptis atau ascribe itu bawaan ya, status bawaan auto dapat dari lahir. Terus ada achieve, itu status yang diperjuangkan. Yang terakhir assign ya, status yang berasal dari penghargaan masyarakat. Kalau yang A, seorang mahasiswa jurusan ilmu sosiologi ya, jadi mahasiswa kan perlu perjuangan ya, harus tes dulu ya. Yang A itu achieve, yang B itu achieve, yang C itu assign, yang D ascribe. Seorang perampok bank
perampok bank itu statusnya apa ya? Dia dijuluki ya apa tuh ya, sign ya. Nah, berarti yang askrab itu yang poin yang D ya, seorang warga berusia lanjut. Karena usia itu bawaan dari lahir. Nomor 38 D, domba. Lanjut nomor 39 ya. Kalau tadi itu cara memperoleh status, nomor 38, nomor 39 adalah materi dasar-dasar stratifikasi ya. Menurut Pitirim Sorokin, ahli sosiologi ya, stratifikasi sosial adalah pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat atau hierarkis. Berarti secara bertingkat atau hierarkis kedudukan mereka itu nggak sama, bertingkat-tingkat atau secara vertikal gitu ya. Nah, berikut ini salah satu aspek yang digunakan untuk menentukan stratifikasi sosial ya. Nah, aspek-aspek yang untuk menentukan stratifikasi kalian bisa lihat ya. Jadi dasar stratifikasi itu ya, kenapa muncul kelas? Yang pertama karena kekuasaan ya, kekuasaan yang dimiliki, wewenang yang dimiliki. Misalnya ada presiden, ada gubernur, ada rakyat, itu berdasarkan wewenangnya. Ada raja, ada rakyat jelata. Ada manajer, ada karyawan, itu berdasarkan kekuasaan atau wewenang. Kekayaan ya, ada orang kaya, orang menengah, orang miskin. Pendidikan S1, S2, S3 dan lain-lain ya. Nah, di situ ada kehormatan ya, dan gaya hidup atau lifestyle ya. Gaya hidup itu juga menjadi dasar dari stratifikasi seseorang. Berarti nomor 39 yang menentukan stratifikasi sosial seseorang, berarti jawabannya mana ini? Yang B ya, gaya hidup. Karena kalau keturunan, kepercayaan, jumlah anak ya, jenis kelamin ya, itu masuknya bukan ke stratifikasi, tapi ke diferensiasi ya. Masih ingat diferensiasi itu pembedaan di masyarakat tapi kedudukannya sama. Jenis kelamin ya, laki-laki perempuan ya, nggak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah, kedudukannya sama. Nomor 39 jawabannya B, bebek ya, gaya hidup. Lanjut nomor 40 ya, nomor 40. Nah, keberhasilan seseorang berasal dari keluarga miskin menjadi pengusaha sukses dalam masyarakat perkotaan menurut Paul B. Horton ditentukan oleh adanya faktor apa ini? Nah, seseorang yang awalnya dari keluarga miskin terus jadi pengusaha, berarti kan ada proses perpindahan ya, statusnya pindah, kedudukannya berubah. Nah, perpindahan status itu kalau di dalam sosiologi dikenal dengan mobilitas sosial. Apa? Mobilitas sosial. Jadi kalau mobilitas sosial itu yang pindah statusnya, bukan tempatnya gitu ya. Statusnya pindah. Nah, di dalam mobilitas sosial itu ada beberapa faktor yang mempengaruhi, yaitu dua ya, bukan faktor internal eksternal, tapi faktor struktural dan faktor individual. Apa? Faktor struktural dan individual ya. Struktural itu berarti apa yang ada di masyarakat ya. Dia bisa naik ya jadi pengusaha ya karena di situ ada lapangan pekerjaan gitu ya. Faktor ekonomi, struktur pekerjaan, ekonomi ganda, dan ekonomi ganda itu ekonomi yang dianut negara ya. Apakah negara itu menganut agraris sekaligus industri atau agraris doang ya, atau campuran atau sosialis, atau negara yang tertutup atau terbuka, itu namanya ekonomi ganda. Terus fertilitas atau tingkat kelahiran. Kalau sebuah negara angka kelahirannya tinggi, berarti jumlah penduduknya banyak dong, berarti persaingannya juga semakin tinggi, berarti mobilitasnya itu semakin susah gitu ya, karena persaingannya tinggi gitu. Itu faktor struktural ya. Ada juga yang mempengaruhi faktor individual ya. Di sebuah negara ini lapangan pekerjaannya banyak, tapi dianya males, ya nggak jadi mobilitasnya gitu ya. Atau kebalikan ya, secara individual dia punya kemampuan yang baik ya, kecakapan pribadi yang baik ya. Dia ini pintar, pekerja keras, cuma lapangan pekerjaan dikit ya. Kayak negara di Timur Leste ya, sekarang mereka bingung tuh ya, lulus kuliahnya di Indonesia mau nyari kerja susah gitu di sana karena tergolong negara yang miskin kayak gitu ya.
Dia kerja keras ya, punya kecakapan, kemampuan, tapi secara strukturalnya nggak ada ya, lapangan pekerjaan nggak ada ya, sama aja mobilitasnya jadi susah. Jadi intinya mobilitas sosial ya atau perpindahan status itu dipengaruhi dua faktor ya, struktural dan individual. Nah, kalau individual diantaranya ada kecakapan pribadi, orientasi masa depan, penundaan kesenangan. Jadi orang ini pengen maju atau kagak kayak gitu ya. Bawaan lahir ya, misalnya tinggi badan, good looking atau enggak. Biasanya kan ada ya perusahaan-perusahaan tertentu mewajibkan tinggi badannya sekian ya. Kalau kita nggak memenuhi ya akhirnya langsung auto dicoret gitu. Terakhir kemujuran ya, faktor kemujuran itu juga masuk faktor yang bersifat individual. Jadi nomor 40 ya, kalau di sini ditentukan oleh apa? Kalau menurut Paul B. Horton, bukan faktor internal eksternal atau internal kultural, tapi jawabannya yang enggak ya, faktor struktural dan faktor individual. Ingat, struktural dan individual. 40D domba ya. Lanjut nomor 41 ya. 41 masih materi kelas 11 ya, itu materi masyarakat majemuk. Nah, di dalam masyarakat majemuk itu nanti strukturnya ada dua ya. Majemuk itu kan masyarakat yang beragam ya. Ketika beragam memunculkan berbagai dampak ya atau konsekuensi. Nah, di antaranya ya nanti muncul yang namanya konsolidasi dan interseksi. Kalian bisa lihat di situ. Konsolidasi itu usaha untuk memperkuat kelompok in group. Jadi kelompok kita itu diperkuat, kelompok sendiri ya, kelompok in group. Cirinya apa? Adanya tumpang tindih keanggotaan, tidak adanya aktivitas bersama dengan kelompok lain. Karena kita memperkuat identitas kita, memperkuat kelompok kita, jadi kita kayak nggak mau berbaur dengan orang lain, gitu ya. Misalnya suku A, misalnya orang Bali, atau suku A itu agamanya Hindu, sehingga dia akhirnya apa, nggak mau temenan sama suku yang lain karena menganggap ya kalau orang sini agamanya Hindu gitu ya, atau ya suku B agamanya Katolik, suku C agamanya Islam, misalnya kayak gitu. Jadi kalau orang, jadi dikuatkan secara, misalnya gini, orang Bali, kalian memandang orang Bali itu gimana? Oh, orang Bali itu Hindu. Nah, itu berarti diperkuat ya, orang Bali itu Hindu. Kayak gitu. Orang Batak itu Kristen. Orang Jawa, orang Betawi itu Muslim, misalnya kayak gitu ya. Itu penguatan kelompok. Sehingga kita ketika memperkuat kelompok kita dengan adanya simbol-simbol tadi, dengan adanya identitas-identitas itu ya, itu akhirnya apa ya, kita nggak mau bersama dengan kelompok yang berbeda, justru akhirnya apa, mengarah pada munculnya sikap-sikap primordialisme gitu ya, sikap-sikap mengunggulkan identitas kita masing-masing ya, sehingga sikap yang konsolidasi ini ya, ingat ya, yang konsolidasi itu cenderung mengarah ke konflik yang bersifat horizontal, misalnya konflik antar suku, konflik antar agama kayak gitu. Itu konsolidasi. Nah, yang kedua namanya interseksi ya, atau penyilangan kelompok. Berarti kalau penyilangan itu udah ada percampuran gitu ya, ada sesuatu yang menyatukan di antara dua kelompok yang berbeda ya. Makanya kalau yang interseksi ini mengarah ke persatuan bukan konflik gitu ya. Nah, contohnya suku A ini Islam ya, suku B juga ada yang Islam ya, beda suku tapi ada sesuatu yang membuat mereka ini sama, yaitu sama-sama orang Muslim kayak gitu. Suku A Islam, suku B Hindu, tapi sama-sama pedagang ya, berarti pedagang ini yang menginterseksi atau mempersilangkan, bisa menyatukan mereka, ada sesuatu yang menyamakan kayak gitu tuh. Interseksi itu artinya penyilangan kelompok gitu ya. Jadi kalau ada sesuatu yang sama yang membuat mereka ini jadi temenan gitu ya, itu interseksi. Berarti kalau dilihat dari soal ini ya, identitas suatu kelompok etnik dapat dipertahankan dan dipelihara dengan adanya mekanisme sosial berikut. Identitas kita ya, identitas kelompok kita dapat dipertahankan apabila kita kan nggak berbaur dengan kelompok lain ya. Kalau nggak berbaur itu berarti yang B, konsolidasi, adanya penguatan kelompok. Dengan penguatan kelompok itu yang terjadi apa?
identitas kita itu dapat dipertahankan. Jadi konsolidasi walaupun mengarah ke konflik, kalau dengan kelompok lain ya, tapi kalau untuk kelompok sendiri itu positif gitu ya. Kalau untuk kelompoknya sendiri, kalau in group, untuk in group atau kelompok sendiri itu baik, tapi kalau untuk kelompok lain jadinya negatif. Jadi 41 jawabannya B. Nomor 42 ya, nomor 42 di sini masyarakat nanti ini ya, selain masyarakat agraris dan masyarakat industri juga ada namanya masyarakat pasca industri ya. Ada masyarakat pra-industri atau agraris, industri, dan pasca industri, masyarakat setelah industri. Nah, bedanya apa dari ketiga ini? Kalian bisa lihat di tabel ya, itu udah kakak jelasin ya panjang lebar di tabel, kalian nanti bisa baca sendiri. Nah, yang ditanyakan di sini, adapun komponen yang menjadi dasar masyarakat pasca industri. Pasca industri itu yang dilihat apa sih? Yang dilihat informasi, bahan mentah, tenaga kerja, kepemilikan tanah atau saham. Nah, kalau pasca industri karena dia ini lebih ke sektor jasa, yang dibutuhkan di zaman sekarang itu bukan modal, bukan tenaga kerja, tapi informasi dan pengetahuan gitu ya, lebih ke informasi dan pengetahuan. Jadi jawabannya nomor 42 yang A. Nomor 42A, kakak lanjutin ke soal nomor 43 ya, cepet aja ya kakak ya. Nomor 43 ini ada cultural lag ya, atau ketimpangan budaya. Cultural lag atau ketimpangan kebudayaan menurut William Cockburn itu terjadi manakala, kenapa terjadi sesuatu yang timpang di budaya kita, sesuatu yang nggak sama di budaya kita, itu terjadi manakala muncul ketimpangan atau sesuatu yang nggak sama antara budaya material dengan budaya non material, budaya material dengan budaya material, benda dan bukan benda gitu ya. Nah, misalnya kayak gini, perkembangan teknologi informasi, HP-nya canggih, non material ini lebih ke sikap, tapi sikapnya enggak, akhirnya HP malah justru digunakan untuk kejahatan, bukan untuk mencari informasi yang bermanfaat gitu ya, malah untuk kejahatan. Nah, kalau itu di situ udah kakak jelasin ya, budaya material contohnya apa? Perkembangan informasi, kemudian berkembangnya birokrasi, berkembangnya infrastruktur. Itu kan semuanya kebendaan ya, sesuatu yang bersifat konkret ya. Tetapi sikapnya belum bisa mengikuti ya. Jadi ada sikapnya itu masih di bawah, levelnya di bawah, tapi teknologinya udah maju ya. Ada ketimpangan antara material dan immaterial, sehingga itu disebut dengan cultural lag atau kesenjangan budaya, ketimpangan budaya. Berarti nomor 43 ini jawabannya yang B ya, bebek ya. Ya maaf. Yang D ya, kebudayaan non material tidak dapat mengimbangi kebudayaan material. Jadi ketimpangan itu muncul apabila non material, sikap itu tidak dapat mengimbangi kebendaan atau budaya material. 43 jawabannya D. Kakak lanjutin ke nomor 44 ya. Nomor 44 ini materi kelas 12 ya, itu materi ke pemberdayaan kelompok ya, sebenarnya materi ke pemberdayaan komunitas. Nomor 44 soalnya seperti ini, keberadaan PKL ya, pedagang kaki lima, merupakan salah satu permasalahan sosial di kawasan perkotaan. Jadi sebuah permasalahan, karena permasalahan kayak pedagang kayak gini perlu diberdayakan gitu ya. Sektor informal itu sendiri, jadi PKL itu termasuk sektor yang bersifat informal ya. Sektor informal itu sendiri merupakan sektor ekonomi yang memiliki karakteristik sebagai berikut. Nah, PKL itu termasuk sektor ekonomi yang informal. Nah, ciri-ciri sektor ekonomi informal itu yang mana? Satu, jelas betul ya, bersifat marginal. Bersifat ini ya, biasanya dilakukan oleh masyarakat marginal atau masyarakat yang terpinggirkan. Satu betul, tiga auto betul, tidak mengenal sistem perbankan. Dua juga betul ya, tidak membutuhkan keahlian khusus. Yang penting kerja keras mah kayak gitu. 4, kegiatannya berlangsung secara teratur, jelas salah ya. 4 itu masuknya ke ekonomi formal. Nah, yang 1, 2, 3 itu karakteristik atau ciri dari sektor ekonomi informal. Jadi 4 yang benar, poin 1, 2, 3 yang A.
Terakhir nomor 45 yaitu materi penelitian sosial ya. Penelitian sosial dalam praktiknya memungkinkan terjadinya distorsi atau penyajian yang keliru dan bahkan muncul penipuan gitu ya. Dalam penelitian itu kadang-kadang muncul sebuah kekeliruan, bahkan penelitian itu bisa dimanipulasi gitu ya. Penelitian kan harusnya nggak boleh seperti itu ya. Tapi ada juga penelitian yang dimanipulasi ya. Makanya jadi penipuan gitu ya. Berikut ini adalah bentuk pelaksanaan penelitian sosial yang tidak bersifat objektif. Tidak objektif artinya subjektif gitu ya. Nah, yang tidak objektif yang mana? Nah, kalian bisa lihat. Subjektif sampelnya bias ya. Bias itu kekeliruan, banyak kekeliruan. Kekeliruannya itu secara sistemik ya. Sampelnya nggak jelas ya. Pertanyaannya juga nggak jelas, bias ya. Pilihan yang dibuat dalam angket misalnya tuh juga nggak jelas ya. Terus membuang fakta-fakta yang tidak dikehendaki ya. Fakta-fakta tidak dikehendaki ya, sehingga apa? Penelitian itu menjadi subjektif, tidak objektif ya. Harusnya penelitian itu kan objektif ya, profesional, pertanyaannya nggak ambigu, faktanya diterima apa adanya. Tapi ada juga penelitian itu yang aneh gitu ya, nggak jelas. Makanya 45 ya, penelitian yang penelitian sosial yang tidak objektif itu cirinya yang mana? Yang 1, 2, 3, 4. Benar semua ya. Sampelnya bias, pertanyaannya bias, pilihannya bias, hasil membuang hasil yang tidak dikehendaki. Jadi 45 benar semua, jawabannya yang E. Itu kalian bisa bandingin ya bagaimana penelitian yang objektif dan penelitian subjektif. Jadi kalau yang subjektif nggak boleh ya, nggak boleh dalam penelitian. Oke, 45 benar semua, jawabannya E. Selesai ya, kakak bahas sampai sini. Ada yang mau ditanyakan ya? Kayaknya nggak ada lah ya, masih pagi-pagi hujan lagi kayak gitu. Oke ya, kakak akhiri ya, semoga bermanfaat ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ya. Ketemu lagi ya kita hari ini kita bahas TO yang udah kalian kerjakan kemarin ya. Kakak sosiologi ya. Jadi kalian silakan buka-buka soal sosiologi lagi ya. Soal sosiologi TO UTBK 3 kodenya 947 ya. Nah, 1 jam ke depan kita bahas kurang lebih 15 soal ya. Kalian siapkan dulu soalnya ya, kakak juga buka dulu soalnya. Kalian buka soalnya sambil lihat di PPT ya. Oke, ya kalian udah buka soalnya. Kita bahas dari soal nomor 31 sampai 45 ya. Jadi sosiologi itu jatah soalnya dari nomor 31 sampai 45 gitu. Oke ya, nomor 31 langsung kita bahas ya. Nomor 31 soalnya yang ditanyakan adalah ruang lingkup kajian sosiologi. Jadi ruang lingkup kajian sosiologi itu nanti mencakup dimensi kehidupan sosial berskala makro dan mikro.
Berikut ini adalah contoh kajian sosiologi yang beruang lingkup mikro. Mikro itu berarti kecil ya. Nah, kalian lihat di PPT-nya ya. Kajian sosiologi dibagi 3, makro, kakak tambahin ya, nggak cuma makro mikro, ada juga makro, meso, mikro ya, makro, meso, mikro. Makro itu skala besar, meso itu menengah, mikro itu kehidupan sosial berskala kecil. Nah, kalau yang skala besar apa? Contohnya masyarakat ya, masyarakat secara luas, struktur sosial di masyarakat. Struktur sosial itu kayak stratifikasi, diferensiasi, itu struktur ya. Kemudian termasuk sistem dunia ya. Dunia ini dibagi jadi sistem apa aja ya. Nanti ada namanya sistem dunia itu negara inti ya. Negara inti itu biasanya negara-negara industri ya, negara Eropa Barat. Terus ada negara semi periferi atau negara agak pinggiran ya. Periferi itu pinggiran ya, semi periferi agak pinggiran, terus ada negara periferi atau negara pinggiran. Nah, itu sistem dunia ya. Kemudian itu kategorinya ke makro yang dibahas di sosiologi makro. Nah, kalau yang meso atau kehidupan sosial berskala menengah, contohnya adalah kelompok sosial dan organisasi ya, lembaga sosial, kelompok sosial, itu maksudnya ke meso. Nah, kalau yang mikro, yang berskala kecil ini lebih ke interaksi ya, interaksi hubungan antar individu ya, hubungan antar individu, interaksi, hubungan timbal-balik. Nah, berdasarkan option A sampai E, mana yang masuk ke mikro? Kalau yang A, seorang pengamat mempelajari hubungan antar pembelajaran daring dan peningkatan kemampuan berteknologi. Berarti teknologi yaitu masuknya ke struktur sosial ya. A itu makro, B itu meso ya karena hubungannya dengan kelompok sosial, C itu makro, D itu mikro ya, karena seorang peneliti mengamati percakapan 2 orang tunawisma di pinggir jalan. Jadi ada percakapan 2 orang tunawisma. Percakapan itu kan berarti adanya interaksi. Berarti kalau interaksi lebih ke interaksi antar individu itu sosiologi mikro ya. Jadi sosiologi itu nggak hanya membahas masyarakat secara luas doang. Masyarakat dalam ruang lingkup kecil, dalam obrolan mereka apa sih, interaksi mereka, tindakan mereka itu masuk dibahas juga di sosiologi, tapi masuknya ke sosiologi yang mikro. D ya, jadi nomor 31 domba. Nah, yang E memudarnya feodalisme, jelas itu struktur sosial ya. Yang E itu makro. Oke, 31D domba. Kakak lanjutin ya, 31D. Kakak lanjutin ke soal nomor 32. Nomor 32 ya, jadi di dalam sosiologi, sebentar ya, ini 32 harusnya salah nomor. Jadi di dalam sosiologi itu ada beberapa teori utama ya. Ada teori struktural fungsional, teori struktural konflik, dan teori interaksionisme simbolik. Harus ingat ya 3 teori ini nih. Fungsional, konflik, interaksionisme simbolik. Nah, yang ditanyakan di sini ya, berikut ini yang bukan istilah kunci dalam teori konflik. Yang bukan itu yang A, disfungsi. Kenapa yang A? Karena yang A itu masuknya ke teori fungsional ya. Jadi gini, kakak mungkin jelasin bentar kali ya. Kalau teori fungsional itu melihat masyarakat itu dari sudut pandang yang positif. Masyarakat itu menjalankan fungsinya masing-masing. Yang dokter yang mengobati pasien, yang guru yang ngajar, yang ojol nyari penumpang, dan lain-lain. Sehingga apa? Antar komponen di masyarakat ketika menjalankan fungsinya masing-masing saling membutuhkan satu sama lain, saling tergantung satu sama lain.
Kan nggak mungkin ya kita sakit terus ngobatin diri kita sendiri. Kita butuh dokter, gitu ya. Kita butuh ojek ya, atau angkot ya, ketika mau kemana-mana, atau busway. Intinya ketika semuanya saling menjalankan fungsinya masing-masing, kita saling membutuhkan. Jadi saling membutuhkan, saling tergantung satu sama lain. Nah, itu akan bermasalah ketika salah satu lembaga itu mengalami disfungsi, gitu ya. Disfungsi artinya ketika salah satu lembaga itu tidak berfungsi, kayak gitu. Misalnya kalian terbiasa nih ke sekolah naik ojek, gitu ya, naik ojol. Ternyata ojolnya lagi mogok kerja. Itu kan ojolnya lagi mengalami disfungsi ya. Itu mengganggu kelancaran kita karena kita udah tergantung ke mereka gitu. Itu teori fungsional. Nah, yang kedua ada teori konflik ya. Konflik itu berarti melihat masyarakat tapi dilihat dari sisi negatifnya. Kalau tadi yang fungsional masyarakat saling membutuhkan ya, saling bergantung satu sama lain. Nah, ini masyarakat saling bersaing satu sama lain. Sehingga rawan terjadi konflik gitu ya. Kenapa bersaing? Berarti ada sesuatu yang diperebutkan kan gitu ya. Bisa kekayaan, bisa kekuasaan, bisa kehormatan. Karena persaingan itu ada kelompok yang menang, ada yang kalah, sehingga ada kelompok yang mendominasi, ada yang didominasi, ada yang dikuasai, ada yang menguasai, ada yang dikuasai, kayak gitu ya. Dan lain-lain ya, itu ciri dari struktural konflik ya, atau teori konflik. Nah, di sini yang teori konflik ya berarti yang B ya, ketidaksetaraan ya, karena tadi tuh ada yang menguasai dan dikuasai, berarti kedudukannya nggak sama gitu ya. Adanya kekuasaan yang diperebutkan, adanya persaingan, adanya eksploitasi ya. Eksploitasi itu kan artinya mengeruk ya, yang dikeruk gak cuma sumber daya alam, bisa aja tuh tenaga gitu ya. Misalnya di zaman revolusi industri ya, atau sampai sekarang ya, majikan kaum borjuis itu sering mengeksploitasi para buruh ya, sering mengeksploitasi para proletar ya, disuruh kerja pagi sampai malam gajinya dikit kayak gitu, nggak dikasih makan lagi. Nah, itu eksploitasi, itu masuknya ke konflik ya, masuknya ke konflik. Jadi nomor 32 yang bukan istilah kunci dalam teori konflik itu yang A, disfungsi. Disfungsi itu masuknya ke teori fungsional. Ya, nah ini kalau menurut Nasikun ya, teori konflik itu premis utamanya 1 sampai akhir. Tapi kakak nggak jelasin ya, intinya kayak gitu ya. Nomor 32 jawabannya yang A. Lanjut ya ke soal nomor 33, itu jarak sosial ya. Jarak sosial. Nah, di dalam sosiologi ya, itu ada namanya jarak sosial ya, pemisahan secara sosial ya. Pemisahan ini tuh untuk mengetahui apa sih tujuan adanya pemisahan, untuk mengetahui hubungan sosial dalam sebuah kelompok. Gitu ya. Nah, di dalam sosiologi ada jarak atau pemisahan ya, ada jarak sosial. Dalam interaksi itu ada jarak. Nah, jarak sosial itu nanti menurut Hall itu dibagi jadi beberapa ya, ada 4 ya. Ada jarak intim, jarak pribadi, jarak sosial, dan jarak publik kayak gitu ya. Nah, di situ kalau yang jarak intim ya, walaupun mereka ada pemisahan, tapi hubungannya tetap akrab ya. Social distance ya, jarak sosial. Nah, hubungannya tetap akrab ya. Contohnya apa? Kakak dan adik yang saling berpelukan ya. Ini banyak yang tipe ya. Kedua, kakak adik ya yang saling berangkulan ya, itu jarak intim. Nah, kalau jarak pribadi itu percakapan 2 orang sahabat. Kalau yang jarak sosial adalah contohnya proses wawancara lamaran kerja. Jarak publik itu contohnya kampanye seorang kepala daerah. Kenapa disebut publik? Karena dia sedang berkampanye ke banyak orang, kayak gitu ya. Nah, yang ditanyakan di soal adalah yang mana ini yang termasuk jarak sosial ya. Jarak sosial ya, yang termasuk jarak sosial itu
berarti yang poin yang ya, proses wawancara lamaran kerja kayak gitu. Nah, kalau yang A dan B itu masuknya ke jarak intim, yang C itu jarak pribadi, yang D itu jarak publik. 33E, Kakak lanjutin ke soal nomor 34 ya. Soal nomor 34. Dalam di lingkungan tempat tinggalnya, Pak Agus dikenal sebagai ketua RT. Bahkan ketika berada di tempat kerjanya, ia kerap dipanggil oleh rekan kerjanya sebagai Pak RT juga gitu ya. Nah, status Pak Agus sebagai ketua RT menunjukkan adanya, nah itu dikenal dengan master status ya, atau status utama, yaitu status yang paling menonjol di antara status-status sosial yang lain. Kan gini ya, satu individu misalnya kita nih ya, seseorang, satu individu itu biasanya kan punya beberapa status ya. Kalian nih biasa statusnya bisa tuh sebagai anak, bisa statusnya sebagai siswa iya, ketua OSIS iya, misalnya kayak gitu tuh ya, atau anggota OSIS. Tapi kalian lebih dikenal sebagai anaknya Pak A ya. Berarti kalian sebagai anaknya Pak A itu merupakan status utama ya. Jadi status yang lebih dominan, yang lebih menonjol dibanding status-status dia yang lain, itu dikenal dengan master status gitu. Jadi nomor 34 jawabannya yang C. Nah, kalau yang A, achieve status itu berarti cara memperoleh status ya. Achieve itu adalah status yang diperoleh melalui perjuangan ya. Status yang diperoleh melalui perjuangan. Contohnya gelar sarjana. Itu achieve. Kalau role expectation artinya itu harapan status ya. Harapan status. Jadi kan masyarakat berharap ya. Masyarakat itu berharap apa yang kita jalankan, peran yang kita jalankan itu sesuai dengan status kita. Perannya sebagai pemuka agama, statusnya sebagai pemuka agama, berarti perannya harus apa? Memberikan contoh dan teladan yang baik. Kalau dia justru nanti berbuat hal-hal yang menyimpang, berarti harapan status atau role expectation masyarakat itu tidak terpenuhi gitu ya. Itu role expectation itu apa tadi? Harapan status. Yang B, status simbol, itu berarti simbol status ya, yaitu seperangkat simbol yang memperkuat status seseorang. Misalnya kalian siswa diperkuat dengan apa sih status kalian sebagai siswa? Diperkuat misalnya kalian memakai seragam gitu ya, punya raport, itu kan status simbol. Nah, kalau yang E, role set itu artinya kumpulan peran ya. Seseorang memiliki banyak peran sesuai dengan status yang dimiliki. Jadi peran itu mengikuti statusnya. Statusnya banyak, berarti perannya juga banyak. Itu dikenal dengan role set, kumpulan peran kayak gitu. Nomor 34 jawabannya C. Kakak lanjutin lagi ke nomor 35. Nomor 35 yaitu soalnya panjang kali lebar ya. Ini soalnya kan panjang tuh. George Herbert Mead ya, George Herbert Mead menyebutkan adanya fase permainan atau play dan fase pertandingan atau games sebagai fase penting dalam proses pengambilan peran atau role taking. Pengambilan peran itu role taking gitu ya. Mead menyebutkan fase pertandingan atau games sebagai salah satu fase yang harus dilalui oleh individu dalam perkembangan kepribadiannya. Menurut Mead, pada fase ini seorang individu harus dapat apa? Nah, apa ini materi apa? Ini ada Mead, ada play, ada game ya. Itu materi kelas 10 ya. Materi namanya sosialisasi. Ya, ada bab namanya sosialisasi dan kepribadian. Itu kelas 10. Nah, sosialisasi itu proses kita diajarin mana yang baik, mana yang buruk, mana yang enggak benar, mana yang salah.
diajarin kedisiplinan, kalian diajari tradisi, nilai-nilai sosial, itu semuanya sosialisasi. Jadi kenapa sih kita diajarin hal-hal semacam itu? Agar kita ini diterima di masyarakat. Agar peran yang kita jalankan itu sesuai dengan statusnya. Agar tercipta keteraturan di masyarakat. Sehingga kita perlu diajarin hal-hal semacam itu. Nah, dalam sosialisasi itu kalau menurut MIT ada tahapan-tahapannya gitu ya. Ada kurang lebih 4 tahapan sosialisasi. Yang pertama namanya preparatory stage atau tahapan persiapan. Nah, tahapan persiapan ini kira-kira anak itu usianya 0 sampai 3 tahun gitu ya. Jadi namanya persiapan itu kita kayak diajarin makan, diajarin berjalan. Kan nggak mungkin ya kita baru lahir terus udah jalan sendiri, kan nggak ya. Kita dituntun ya pelan-pelan gitu ya. Makan kan nggak mungkin ya baru lahir terus makan sendiri, enggak ya. Jadi kita disuapin ya, disuapin pun kayak kayak gitu ya. Nah, itu namanya preparatory stage, tahap persiapan. Nah, selanjutnya tahap yang kedua dikenal dengan play stage. Nah, kita udah mulai di atas 3 tahun tuh ya. Kurang lebih play stage itu 3 sampai 6 tahun. 3 sampai 6 tahun. Nah, di tahap ini kita itu mulai meniru peran-peran significant others ya. Meniru peran-peran significant others. Siapa itu significant others? Adalah orang-orang yang kita anggap signifikan atau penting dalam hidup kita. Pas kecil itu kita melihat siapa sih yang penting bagi diri kita ya. Bisa aja keluarga gitu ya, keluarga, kakak kalian, bisa om kalian, atau tokoh-tokoh fiksi gitu ya, tokoh-tokoh fiksi. Kayak Upin Ipin ya, kalian misalnya di masa kecil itu sering nonton Upin Ipin, nonton Spider-Man ya, nonton Superman ya, kalian akhirnya pengen kayak mereka. Nah, akhirnya kita meniru ya, meniru mereka, meniru orang tua kita, meniru tokoh-tokoh fiksi tadi ya, itu tahap play stage. Nah, ini ada perbandingan play stage dengan game stage ya. Jadi di situ usianya sekitar 3 sampai 6 tahun, terus anak-anak berpura-pura mengambil peran-peran orang tertentu. Kita pura-pura jadi polisi, ya nggak jadi polisi beneran ya, pura-pura ya. Kita pakai pistol-pistolan gitu ya, pakai tentara ya, dokter ya, pakai apa tuh ya, stetoskop ya. Stetoskopnya dokter ya, pura-pura meriksa teman-temannya ya, pura-pura jadi Spiderman, Superman, pura-pura jadi Upin Ipin ya, misalnya kayak gitu tadi tuh. Itu tahap play stage. Nah, di tahap ini anak itu tuh masih terlibat dalam permainan individual, sendirian gitu ya, masih sendirian karena belum punya kelompok yang banyak kayak gitu. Nah, sebelum tahap ini disebut tahap imitasi. Nah, kemudian kalau game stage ya. Oke, sebentar. Mohon maaf hilang ya sinyalnya ya. Oke, setelah play stage itu nanti ada tahap namanya game stage. Game stage itu ketika kita game ya, mulai mengerti peran kita atau tahap ketika siap bertindak. Jadi kita udah mulai tahu tuh, saya ini siswa ya, berarti saya perannya harus belajar kayak gitu tuh. Itu game stage. Nah, game stage itu kapan dimulainya? Ketika kita anak-anak ini masuk ke tahun-tahun awal sekolah ya. Dimulai tahun-tahun awal masuk sekolah ya. Jadi kalian mulai SD ya, itu udah memasuki game stage. Nah, di sini di masa game stage ini setiap bertindak kita mulai mengerti peran ya.
anak ini dapat mengambil peran majemuk, peran beberapa orang gitu ya. Jadi peran mengambil beberapa peran gitu ya. Misalnya dia tahu ya perannya sebagai siswa, mulai tahu tuh belajar ya, tahu perannya sebagai anak, mulai ingin berbakti ke orang tua kayak gitu tuh. Jadi dapat mengambil peran secara majemuk. Terus kalau tadi permainannya individual, di sini anak mulai mengenal pertandingan tim atau pertandingan yang lebih terorganisir. Nah, pertandingan menghasilkan peran umum tadi, dia akhirnya bisa mengambil peran-peran umum, sehingga tahapan game stage itu pada akhirnya mempersiapkan anak menuju ke tahap selanjutnya, yaitu tahap generalized other atau peran orang lain di generalisir ya. Jadi kalau tahapan yang terakhir itu disebut generalized other, itu ketika kita telah menjadi masyarakat seutuhnya. Penerimaan norma kolektif, kita bisa tuh mengambil, kita tahu peran kita, juga tahu peran orang lain, itu tahap generalized other. Atau tahap ketika kita telah diterima masyarakat, telah menjadi masyarakat seutuhnya. Berarti ketika kita telah menjadi masyarakat seutuhnya, itu kan sesuai tadi tuh ya, tujuan sosialisasi ya, diterima masyarakat, itu ketika tahapannya di sini generalized other. Berarti berdasarkan soal ini, soal nomor 35 ya, yang ditanyakan kan fase games ya, fase game stage itu ketika yang mana sih? Game stage itu berarti yang A, ketika anak dapat mengambil peran majemuk ya, peran beberapa orang. 35A, kalau yang B itu play stage, C play stage, D itu play stage juga, yang itu konsepnya kuli ya, namanya looking glass self. Tuh nggak masuk ke sini ya. Nomor 35 jawabannya A. Lanjut kakak ke soal nomor 36 ya. Struktur sosial ya, struktur sosial merujuk pada pola khas suatu kelompok seperti hubungan yang lazim antara kaum pria dan perempuan atau antara guru dan siswa. Jadi struktur sosial ini ada sesuatu yang khas gitu ya. Struktur sosial antara lain berfungsi menjadi pemandu dalam perilaku seseorang sehari-hari. Struktur sosial juga cenderung melampaui perasaan dan keinginan pribadi seseorang. Hal itu dapat dilihat dari contoh berikut. Nah, sebelum kalian jawab soalnya, kalian harus tahu dulu apa itu struktur sosial ya. Kalau nomor 36 ini itu pandangan Suryono Sukamto mengenai struktur sosial itu ada kurang lebih 5 poin. Menurut Suryono Sukamto, struktur sosial itu hubungan timbal balik antara status dan peran. Oke, status dan peran itu punya hubungan timbal balik. Struktur sosial dapat dilihat dari perilaku sehari-hari. Jadi kalian bisa melihat dimanapun itu pasti ada yang namanya struktur sosial, gitu ya. Struktur sosial itu ketika kita mempelajari struktur sosial itu merupakan cara untuk memudahkan memahami perilaku manusia. Kenapa manusia ini berperilaku seperti ini? Oh, karena struktur sosialnya seperti ini, gitu ya. Sikap tertentu si manusia muncul dari lokasi di mana ia berada di struktur sosial tertentu, gitu ya. Lokasi ini bukan tempat ya, maksudnya lokasi ini kedudukan ya. Misalnya, jadi nanti ada masyarakat yang berada di lokasi kelas atas, kelas menengah, kelas bawah, misalnya kayak gitu ya. Karena dia berada di kelas atas, itu nanti sikapnya tentu berbeda dengan masyarakat kelas bawah, kayak gitu. Nah, terakhir, struktur sosial merupakan fakta sosial yang memaksa individu untuk berperilaku sesuai dengan norma kelompok. Jadi struktur sosial itu memaksa kita. Karena adanya struktur di masyarakat itu, mau nggak mau kita harus mengikuti struktur tersebut. Makanya bersifat memaksa. Nah, kalau memaksa itu kan, kalau di Durkheim itu namanya disebut dengan fakta sosial ya. Oke, kayak gitu ya. Jadi berdasarkan soal ini ya, kalau struktur sosial yang melampaui perasaan itu berarti jawabannya yang E ya.
seorang guru yang sedang ditimpa musibah dengan kematian anaknya akan tetap mengajar di kelas sehari-hari sebagaimana biasanya. Itu kan bentuk tanggung jawab dari status yang ia miliki sebagai guru. Gitu ya. Karena status dia sebagai guru, akhirnya dia tetap ngajar walaupun anaknya meninggal gitu ya. Walaupun habis ditimpa kesedihan. Jadi kayak gitu tadi struktur sosial salah satunya merupakan hubungan timbal balik antara status dan peran. Nomor 36 jawabannya E. Minum bentar ya. Lanjut ke nomor 37 ya. Perilaku yang mengikuti prosedur dan tatanan norma yang ada di masyarakat disebut. Jadi nomor 37 itu materi penyimpangan sosial gitu ya. Penyimpangan itu perilaku yang tidak sesuai prosedur, tidak sesuai dengan tatanan norma, itu menyimpang, nggak sesuai nilai norma, nggak sesuai prosedur, menyimpang. Nah, penyimpangan itu bahasa kerennya itu deviasi, deviasi kan penyimpangan ya, nggak sesuai nilai norma. Nah, kebalikannya penyimpangan itu namanya konformitas. Jadi konformitas adalah perilaku yang sesuai dengan nilai dan norma. Perilaku yang sesuai dengan prosedur dan tatanan norma. Itu disebut konformitas. Jadi nomor 37 jawabannya yang E ya. Sesuai prosedur itu konformitas. Kalau nggak sesuai namanya deviasi. Deviasi itu istilah lain dari penyimpangan sosial. Nah, kalau retriatisme adaptasi, ya mungkin itu kalian bisa pahami di teori tipologi adaptasinya Merton ya. Oke, kakak nggak jelasin ini ya, nomor 37 jawabannya yang E. Lanjut ke soal nomor 38, itu merupakan cara memperoleh status. Nah, kalau ascribe di situ kan yang disebut ascribe ya, ascribed. Itu status bawaan, itu berarti contohnya yang mana ya. Nah, status itu nanti dibagi jadi 3 ya. Kalian bisa lihat status dibagi jadi 3. Nah, berdasarkan soal ini, status nanti ada yang ascribe ya, ascribe status ya, kemudian ada assign ya. Assign itu status, kalau ascribe itu status yang diperoleh sejak lahir, kalau shift ya status yang diperoleh dengan perjuangan, terakhir assign, assigned ya tulisannya assign, itu status yang diperoleh penghargaan dari masyarakat. Nah, kalau yang contohnya yang dibawa sejak lahir apa sih? Yang dibawa sejak lahir yang ascribe ya. Ascribe contohnya itu kayak kasta, gelar kebangsawanan gitu ya. Jenis kelamin, usia kan jenis kelamin usia ya kan auto ya dibawa dari lahir ya. Kita nggak bisa tuh ya, saya nggak mau usia segini, saya mau segini, enggak, ngikut aja kayak gitu. Itu ascribe ya, bawaan. Kalau achieve diperjuangkan ya, kalian dapat status itu karena kerja keras kalian ya, misalnya sarjana, hakim, dokter itu achieve. Assign ya yang penghargaan dari masyarakat, contohnya adalah ada pahlawan, ulama, terus dokter honoris causa. Nah, di sini yang kategori ascribe itu yang A, coba lihat 38 yang A itu seorang mahasiswa jurusan ilmu sosiologi. Nah, mahasiswa berarti achieve ya. Dia jadi mahasiswa kan nggak tiba-tiba jadi mahasiswa gitu ya. Dia harus ikut ujian masuk dulu dan lain-lain. A itu achieve, B achieve, C assign ya, pemuka agama, ulama itu diberi gelar dari masyarakat, D seorang warga berusia lanjut. Nah, ini yang ascribe ya, usia. Usia itu dari lahir ya. Jadi nomor 38 jawabannya yang B, domba.
Kalau perampok bank apa ya? Dia diberikan gelar atau perjuangan tuh ya? Perampok bank, dia dijuluki perampok bank, itu berarti sign ya. 38 jawabannya D, domba. Lanjut ke soal nomor 39 ya. Menurut Pitirim Sorokin, stratifikasi sosial adalah pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat atau hierarkis. Jadi masyarakat dibedakan, ada pertanggaan gitu ya. Ada kelas-kelas yang nggak sama. Berikut ini salah satu aspek yang digunakan untuk menentukan stratifikasi sosial adalah, nah di sini nih. Jadi stratifikasi kan nggak sama ya. Nah, dasar munculnya stratifikasi bisa kekuasaan ya. Kekuasaan berarti kekuasaan itu kan hubungannya dengan wewenang yang dimiliki gitu ya. Berarti nanti karena kekuasaan ada raja, ada bangsawan, ya, ada rakyat jelata. Ada presiden, ada gubernur, ada rakyat. Ada pemilik perusahaan, ada manajer, ada karyawan. Itu kekuasaan. Ada dasar stratifikasi berdasarkan kekayaan ya atau faktor ekonomi. Berarti ada tuan tanah, ada petani penggarap, ada buruh tani. Itu kalau masyarakat feodal. Kalau masyarakat industri sekarang ya ada kelas atas, kelas menengah, kelas bawah. Itu kekayaan. Pendidikan ya udah tahu lah ya, pendidikan itu kehormatan ya. Kehormatan, dan yang terakhir adalah yang menentukan stratifikasi seseorang adalah gaya hidup dia gitu ya, lifestyle. Jadi gaya hidup itu kenapa gaya hidup itu bisa menentukan stratifikasi seseorang ya? Jadi orang-orang yang misalnya makannya di tempat-tempat tertentu, dia ngumpulnya akan sama orang-orang yang kelasnya seperti itu gitu ya, makanya di tempat tertentu ya. Oke, gaya hidup atau lifestyle itu juga masuk menjadi dasar stratifikasi menurut siapa? Pitirim Sorokin. Jadi jawabannya nomor 39 itu yang B ya, bebek. Kalau keturunan, jenis kelamin itu jelas bawaan lahir ya, itu diferensiasi kedudukannya sama. Misalnya jenis kelamin laki-laki perempuan ya, laki-laki perempuan itu sederajat ya kedudukannya. Oke, 39 jawabannya yang B, bebek. Sebentar ya. Ya, soalnya kan itu langsung ke sini. Tapi ini nggak mau jalan ya? Gak usah. Oke, mohon maaf ya. Kak mati nasi dulu tadi. Oke, nomor 39 tadi apa? Gaya hidup ya atau lifestyle. Jawabannya yang B. Lanjut ke nomor 40 ya. Nomor 40 itu, nah nomor 40 salah seperti ini. Keberhasilan seseorang yang berasal dari keluarga miskin menjadi pengusaha sukses di dalam masyarakat perkotaan, menurut Paul B. Horter ditentukan oleh adanya faktor apa? Berarti orang ini awalnya kan keluarga miskin, kemudian jadi pengusaha sukses gitu ya. Nah, di situ di dalam sosiologi itu dikenal dengan namanya mobilitas sosial. Mobilitas itu perpindahan. Yang pindah apa? Statusnya. Jadi yang pindah bukan orangnya, tempatnya bukan, tapi statusnya. Jadi dari orang biasa, orang miskin, terus jadi pengusaha sukses. Statusnya berubah, jadi pengusaha. Nah, faktor yang mempengaruhi status orang berubah, faktor yang mempengaruhi mobilitas sosial tadi, perpindahan status. Oke, mobilitas sosial itu perpindahan status ya. Faktor yang mempengaruhi itu ada dua ya, faktor struktural dan faktor individual. Bukan internal eksternal ya. Kalau kalian jawab internal eksternal itu jebakan ya, jebakan. Jadi ada faktor struktural dan individual.
struktural berarti apa yang ada di masyarakat gitu ya. Contohnya faktor ekonomi, struktur pekerjaan, ekonomi ganda dan fertilitas atau angka kelahiran. Ya, misalnya jumlah lapangan kerja itu struktural. Nah, selain struktural ada faktor individual. Contohnya apa? Kecakapan pribadi, orientasi masa depan, ya orang ini mau susah dulu atau enggak gitu ya. Bawaan lahir ya, misalnya tinggi badan dan kemujuran. Misalnya gini, orang ini kerja keras ya, pinter ya. Jadi dia secara individualnya bagus. Tapi lapangan pekerjaan dikit ya. Lapangan pekerjaan kan struktural ya. Akhirnya apa? Ya udah, mobilitasnya jadi susah. Atau kebalikannya ya, lapangan pekerjaan banyak, tapi orangnya males, individualnya males, ya nggak jadi mobilitas. Makanya yang menentukan mobilitas itu strukturnya bagus, individualnya juga bagus, kayak gitu tuh. Kalau mau mobilitasnya naik ya, mobilitas sosialnya cepet kayak gitu. Jadi nomor 40 itu yang mempengaruhi mobilitas sosial. Jadi tadi orang keluarga miskin terus jadi pengusaha itu mobilitas ya. Yang mempengaruhi, faktor yang mempengaruhi adalah yang D ya, faktor struktural dan faktor individual. Ingat-ingat, struktural dan individual. 40 jawabannya D dong, Mbak. Kakak lanjut ke nomor 41 ya. Nomor 41 yaitu materi kelas 11 ya, masyarakat majemuk ya. Identitas suatu kelompok etnik dapat dipertahankan dan dipelihara dengan adanya mekanisme sosial berikut. Nah, ini soalnya memang agak rempong ya. Identitas kita ya, identitas suatu kelompok etnik, identitas suatu suku gitu ya. Identitas itu dapat dipertahankan dan dipelihara dengan adanya apa? Nah, kalian bisa lihat kan kakak bilang ini masuk kategori masyarakat majemuk ya, masyarakat majemuk. Jadi ini babnya masuknya ke masyarakat majemuk. Majemuk kan artinya beragam. Nah, gara-gara kita ini beragam, sukunya macam-macam, agamanya macam-macam, rasnya macam-macam, sehingga melahirkan berbagai dampak di dalam masyarakat itu. Nah, dampaknya nanti muncul yang namanya konsolidasi dan interseksi. Konsolidasi dan interseksi. Solid ya, memperkuat ya. Konsolidasi adalah usaha memperkuat kelompok in group ya, memperkuat kelompok in group. Jadi yang diperkuat adalah kelompoknya, bukan memperkuat dengan kelompok lain enggak, tapi memperkuat kelompoknya. Misalnya suku A itu diperkuat, misalnya orang Bali. Kalau kalian ingat orang Bali ya, orang Bali itu secara agama mereka Hindu gitu ya. Orang Batak itu Kristen. Jadi orang Bali diperkuat mereka ini Hindu. Kayak gitu. Jadi berarti kalau orang Bali itu Hindu gitu ya, itu konsolidasi kelompok. Karena dia memperkuat kelompoknya, orang Bali sama dengan Hindu. Sehingga apa? Sehingga ini dia nggak mau atau kelompok suku A ya. Mungkin kakak kalau nyebut suku A ini Hindu, suku B Katolik. Sehingga apa? Karena suku A ini memperkuat dirinya Hindu, suku B memperkuat dirinya Katolik, mereka akhirnya nggak mau berbaur kayak gitu. Nggak mau berbaur karena memperkuat in group feeling kelompok kayak gitu. Kalau nggak mau berbaur ya, berarti dampaknya apa ya? Karena tidak ada aktivitas bersama dengan kelompok yang berbeda, cenderung mengarah ke konflik yang bersifat horizontal. Konflik horizontal itu ya misalnya konflik antar suku, antar agama ya, antar ras ya, itu horizontal ya, karena kedudukan mereka itu kan sama. Nah, struktur yang kedua ya, jadi masyarakat majemuk ini dampaknya melahirkan yang namanya interseksi ya, atau penyinilangan kelompok, persilangan kelompok. Jadi kelompoknya beda, terus nanti ada sesuatu yang menyatukan mereka, gitu ya. Itu namanya interseksi. Karena persilangan antar kelompok yang berbeda, makanya justru mengarah ke integrasi. Nah, contohnya suku A ini suku A ini Hindu, suku B ini Kristen.
tapi mereka sama-sama PNS ya. Jadi PNS ini yang menginterseksi mereka, gitu ya, yang menyatukan mereka. Beda suku tapi satu agamanya ya. Suku A dari suku A, suku B sama-sama misalnya Muslim kayak gitu, atau sama-sama Hindu, atau sama-sama Kristen. Jadi kalau ada sesuatu yang menyatukan itu namanya interseksi. Nah, kalau dilihat dari soal ini ya, ketika orang ini bisa mempertahankan identitas etnik gitu ya, identitas suatu etnik bisa dipelihara dan dipertahankan, itu apabila dia nggak mau berbaur dengan yang lain kan gitu ya. Ketika nggak mau berbaur kan akhirnya identitasnya terjaga, karena nanti nggak muncul akulturasi dan lain-lain. Berarti mekanisme sosial yang dipakai apa? Yaitu konsolidasi, penguatan kelompok. Jadi konsolidasi, kalau untuk kelompoknya sendiri itu bagus gitu ya, diperkuat ya, sehingga nanti identitasnya ini misalnya kita akhirnya apa, dijaga identitasnya gitu. Tapi kalau hubungannya dengan kelompok lain jadi nggak baik. Tapi kalau untuk kelompoknya sendiri baik gitu ya. Oke, nomor 41 jawabannya yang B ya, konsolidasi, bukan interseksi ya. Kalau interseksi tadi apa tuh artinya? Penghilangan kelompok. Kalau konsolidasi penguatan kelompok, penguatan secara induk. Nomor 8 jawabannya B, bebek. Nomor 41 jawabannya B. Nomor 42 ya, kakak lanjutin ke nomor 42. Selain masyarakat agraris dan masyarakat industri, jadi ada masyarakat agraris, ada masyarakat industri. Nah, masyarakat agraris itu dikenal dengan masyarakat pra-industri sebelum adanya industri. Ada namanya masyarakat pra-industri atau agraris, ada masyarakat industri. Nah, di sini juga terdapat masyarakat pasca industri. Masyarakat pasca industri adalah masyarakat yang telah meninggalkan produksi dan manufaktur dan lebih fokus pada bidang industri jasa. Jadi yang difokuskan lebih ke jasa ya, bidang jasa. Adapun komponen yang menjadi dasar masyarakat pasca industri, nah kalau pasca industri yang dicari bukan modal tenaga kerja, tapi ini kamu punya info apa, kamu punya keahlian apa gitu ya, informasi dan ilmu pengetahuan. Jadi komponen yang dimiliki masyarakat pasca industri adalah yang A, informasi. Kalau bahan mentah ya, bahan mentah itu nanti masuknya bisa ke masyarakat industri ya, tenaga kerja itu masyarakat agraris kayak gitu. Kepemilikan tanah agraris ya, saham itu industri. Kalau masyarakat pasca industri itu yang dicari adalah informasi. Untuk itu nomor 42 jawabannya yang A. Lanjut ke nomor 43 ya. Cultural lag atau ketimpangan kebudayaan menurut William Cockburn terjadi apabila cultural lag, ketimpangan budaya, ada sesuatu yang nggak sama antara budaya apa? Budaya material dan non material. Material itu budaya berupa benda gitu ya. Benda, non material itu bisa nilai, bisa sikap gitu ya. Intinya non material itu yang abstrak. Nggak konkret ya. Kalau material konkret. Jadi adanya ketimpangan. Ketimpangan itu apa? Sesuatu yang nggak sejalan, sesuatu yang apa tuh ya? Tidak berimbang gitu ya, tidak berimbang. Teknologinya udah maju, tapi sikapnya belum. Oke, teknologinya udah maju, tapi sikapnya belum. Misalnya perkembangan teknologi informasi ya. Oke, teknologi informasi misalnya HP-nya canggih, tapi sikapnya enggak. Ya, misalnya HP digunakan hanya untuk nge-game, HP untuk kejahatan misalnya kayak gitu ya. Jalannya baik, infrastrukturnya jalan baik, tapi jalan ini malah digunakan untuk balapan liar. Ya. Berarti ya budaya material dan material itu tidak berjalan
seimbang. Materialnya udah maju, sikapnya belum, sehingga terjadi yang namanya ketimpangan atau lag ya, cultural lag. Jadi berdasarkan soal ini ya, nomor 43, cultural lag itu terjadi manakala apa? Manakala yang D, kebudayaan non material. Non material ini kan sikap ya, misalnya tuh tidak dapat mengimbangi perkembangan kebudayaan material, tidak dapat mengimbangi kebudayaan berupa benda ya. Teknologinya maju, sikapnya enggak. 43 jawabannya D, domba. Lanjut ke nomor 44 ya, nomor 44. Keberadaan pedagang kaki lima atau PKL merupakan salah satu permasalahan sosial di kawasan perkotaan gitu ya. PKL itu jadi masalah sosial. Sektor informal itu sendiri, jadi PKL itu kategorinya ekonomi informal ya. Sektor informal itu sendiri ya merupakan sektor ekonomi yang memiliki karakteristik sebagai berikut. Namanya informal, karakteristiknya apa? Bersifat marginal. Marginal itu kan terpinggirkan ya, jadi ekonomi yang dilakukan oleh orang-orang marginal atau orang-orang pinggiran. Berarti betul ya, 1 betul, 3 auto betul. Tidak mengenal sistem perbankan. 2, tidak membutuhkan keahlian khusus, itu juga betul. 1, 2, 3 betul. 4, kegiatannya berlangsung secara teratur. Enggak ya, jadi PKL itu enggak teratur ya, tempatnya aja enggak teratur ya, dan lain-lain ya, kayak gitu. Jadi 4 itu kategorinya ekonomi formal, 4 enggak masuk ya. Jadi nomor 44 yang benar hanya poin A, 1, 2, 3. Oke, kakak ke soal yang terakhir, nomor 45 ya. Penelitian sosial, ya ini materi penelitian sosial ya. Penelitian sosial dalam praktiknya memungkinkan terjadinya distorsi. Distorsi itu penyajian data yang keliru. Ya, jadi dalam penelitian, kadang-kadang data yang disajikan itu keliru gitu ya. Dan bahkan penipuan, kadang-kadang penelitian itu malah digunakan untuk menipu ya, penipuan. Jadi nggak apa adanya gitu. Berikut ini adalah bentuk pelaksanaan penelitian sosial yang tidak bersifat objektif. Tidak objektif berarti artinya subjektif ya. Oke, kadang-kadang penelitian itu malah datanya dimanipulasi kayak gitu ya. Jiplak sana sini ya, plagiat sana sini. Itu bukan penelitian yang baik gitu ya. Penelitian yang baik itu bukan seperti itu. Nah, di sini yang ditanyakan adalah berikut ini bentuk pelaksanaan penelitian sosial yang tidak bersifat objektif. Tidak objektif itu berarti subjektif. Yang pertama, sampelnya bias. Bias itu banyak kekeliruan gitu ya. Sampel tahu ya, jadi nanti kalau di penelitian kan ada namanya populasi, ada sampel. Misalnya kalian meneliti satu kabupaten, kan nggak semuanya sekabupaten kalian ambil kan, hanya beberapa orang wakil ya, ada wakilnya. Wakil itu sampel. Memilih sampel yang bias ya, sampelnya nggak jelas ya. Sampelnya nggak jelas, nggak yang profesional ya, nggak yang sampelnya itu seadanya gitu ya. Sampelnya bias, pertanyaan yang diajukan juga bias ya, nggak jelas juga ya. Pilihannya juga bias, misalnya nyembar angkat ya, pilihannya itu juga nggak jelas gitu ya, ngasih pilihan juga nggak jelas, bias, dan membuat fakta yang tidak dikehendaki. Fakta-fakta yang nggak dikehendaki itu nggak dimasukin, padahal itu sebenarnya fakta gitu. Jadi itu penelitian yang subjektif. Nah, harusnya dalam penelitian sosial itu nggak boleh seperti itu gitu ya, nggak boleh subjektif, harusnya objektif, sampelnya yang profesional, pertanyaannya nggak ambigu, nggak membingungkan, pilihannya spesifik jelas ya, dan harus menerima fakta apa adanya sesuai dengan ciri sosiologi sebagai ilmu itu kan non etis ya, apa
apa adanya, tidak memihak salah satu pihak gitu ya, non etis, tidak memandang baik buruk kayak gitu. Jadi harusnya non etis, apa adanya ya, bukan yang milih-milih. Saya nggak suka ini, saya nggak ikutin dah kayak gitu. Itu nggak boleh di dalam penelitian. Nah, dari soal ini ya, berarti yang termasuk penelitian sosial yang bersifat objektif, ya yang tidak objektif itu satu betul ya, tidak objektif. Sampelnya bias, satu betul, tiga auto betul. Pilihannya bias, pertanyaan yang diajukan bias, 4 itu juga betul ya. Membuang hasil yang tidak dikehendaki ya. 45, 1, 2, 3, 4 betul, berarti jawabannya yang A. Maaf, E ya. Nomor 45 E. Oke, nah ini kuncinya ya, kalian bisa lihat di sini gitu ya. TO yang kalian kerjakan kemarin. Oke ya, sekian penjelasan dari kakak ya. Mungkin banyak kesalahan juga. Hari Sabtu ya, hari Sabtu pagi-pagi lagi. Oke, kurang lebihnya mohon maaf ya. Semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.